Inilah Desa Sangyang Jaya yang terletak di ujung timur Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Selain menjadi buruh tani, ibu-ibu Dusun Roke mengais rezeki menjadi penambang pasir demi menambah nafkah keluarganya. Nah, kenapa pasir yang diambil itu adalah pasir yang di dalam air karena kualitasnya itu masih bagus, pasirnya bersih. Tapi kalau yang di pinggiran sungai itu kualitasnya jelek karena sudah tercampur sama lumpur. Di pinggir sungai inilah mereka bekerja. Batu yang melimpah di Sungai Cilaki menjadi penghasilan tambahan buat keluarganya saat waktu luang. Dengan semangat mereka mengumpulkan dan memasukkan ke dalam karung. Salah satu pekerja bernama Kori. Pelajar 3 SMP ini terpaksa menjadi buruh tambang untuk menambah biaya sekolahnya. Kori, kamu umurnya umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Kamu sekolah? Sekolah. Sekolah kenapa kok juga memilih jadi pengambil pasir? Untuk penambahan uang jajan. Untuk karena kalau dikasih sama orang tua masih kurang buat menabung. Memang biasanya kamu kalau ngambil pasir gini bisa dapat uang berapa, Kori? Kadang 10.000, 15.000. Cita-cita untuk menjadi profesi apa gitu? Pengen jadi dokter. Kenapa, Kori pengen jadi dokter? Ingin menolong yang sakit. Enggak mau bayar gitu. Setelah sebuah karung terisi pasir, kemudian dibawa ke tempat penampungan pasir. Bisa dibayangkan betapa kesusahannya warga di sini untuk mengambil pasir seperti ini yang berarti kurang lebih 15 kilo dicampur dengan air lagi. Mereka hanya mendapatkan upah 2.000 dari mengambil sampai dengan dijual ke pembeli. Dan satu hari mereka bisa mondar-mandir 25 kali. Upah buruh tambang pasir dipatok Rp1.000 per karungnya. Namun jika mengantarkan langsung ke pemesan, mereka mendapatkan upah Rp2.000 per karungnya dengan berat kurang lebih 15 kg. Jujur saya sangat kagum sekali dengan ibu-ibu di sini dengan membawa karung pasir sebanyak 15 kilo ini. Mereka bisa membawa dengan jarak kurang lebih 1-2 kilo. Namun memang beberapa kali pesanan pasirnya tidak selalu banyak, kadang bisa sedikit, kadang juga banyak tergantung dengan pesanan. Ekonomi yang sangat sulit membuat warga tak mampu membuat MCK. Dan mereka lebih memilih kegiatan bersih-bersih di sungai. Kebiasaan warga dari Dusun Sangyang Jaya ini kalau pagi dan juga sore akan selalu mandi di sungai ini. Bahkan bukan cuma untuk mandi, tapi untuk keperluan air bersih pun juga menggunakan air yang ada di sini. Bisa dibayangkan bahaya untuk kesehatannya seperti apa. Sungguh sangat memprihatinkan. Mereka terpaksa menggunakan aliran air sungai Cilaki untuk kebutuhan sehari-hari dari air minum, mandi, mencuci, bahkan membuang air besar. Ini emang kebiasaannya nyuci sama mandi di sungai ini? Iya, saya nyuci di sini sama teman-teman juga nyuci di sini. Nyuci piring, terus nyuci kain, saya di sini di kali sama teman-teman bareng-bareng. Berarti termasuk air bersih juga untuk minum? Iya, semua masyarakat di sini ngambil air bersih juga di kali. Kita itu kepengen ke depannya itu pengen ada MCK buat masyarakat di sini Kampung Roke. Kita itu pengen ada untuk air bersih buat anak-anak, buat masyarakat juga di sini. Sebenarnya mereka sadar akan bahaya tercemarnya air sungai. Namun mereka tak punya pilihan lain selain terus berharap kepada pemerintah untuk membantu membangun fasilitas umum air bersih dan MCK agar mereka bisa hidup sehat dan tidak mencemari sungai lagi. Memiliki luas wilayah sekitar 1.200 hektar, 90% warga berpenghasil dari hasil tani dan kebun.
Kayu, karet, dan bambu menjadi penghasil utama mereka. Setelah akhirnya 3 kilo kita berjalan, akhirnya kita sampai di tempat untuk memotong bambunya. Langsung saja kalau gitu kita langsung memotong bambunya. Ayo Bu, mari Bu. Salah satu buruh panen adalah Raminah. Ibu 8 anak ini memiliki nasib yang sulit. Kondisi ekonomi yang tak menentu, minimnya penghasilan membuat Raminah harus berjuang sendiri untuk menyokong ekonomi keluarganya. Jadi buruh bambu seperti ini sudah berapa lamanya, boleh tahu nggak? Sekitar berapa? Kira-kira 15 tahun. 15 tahun. Saya itu cari uangnya kan susah. Iya. Cuman seminggu paling 200.000. Kenapa? Suami nggak bisa kerja. Terus saya ngurusin anak-anak semua. Kadang-kadang nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak ada yang ngurusin anak-anak aku. Terus Kadang-kadang anak saya makan, kadang-kadang enggak. Itu yang harus sekolah, nggak bawa uang, nggak punya uang. Rumah juga nggak punya, rumahnya cuma kecil. Dulu menang beras, tapi enggak, udah nggak dikasih. Iya, udah lama. sudah berapa lama Bu kalau boleh tahu nggak keluarnya? Beras udah keluar. PKH-nya berapa lama nggak keluar? 3 apa? 3 tahun. Upah buruh dipatok 6.000 per ikat. Sehari bisa memperoleh hingga 5 ikat. Artinya, kerja dari pagi hingga sore mendapat upah Rp30.000. Namun hasil itu tak setiap hari didapatnya. Harga 1 ikat bambu di pengepul lokal dipatok Rp8.000. Artinya, setelah dipotong ongkos buruh petani, dapat penghasilan bersih 1 hingga 2.000 per ikat. 1 ikat biasanya berisi 50 buah. Ini sudah kita bawa hasil dari potongan bambu tadi dan sekarang kita akan bawa ke tempat pengepul untuk dijual. Bisa dibayangkan beratnya kehidupan mereka. Raminah dan teman-temannya harus menggendong bambu dengan berat hingga 40 kg sekali jalan. Sehari bisa dilakukan hingga 5 kali dengan jarak tempuh hingga 3 km. Dan lagi-lagi, kami harus melewati jembatan gantung rokek. Bu, jujur aja saya sebetulnya cukup takut atau ngeri lewat jalan jembatan gantung ini. Kalau Ibu sendiri gimana perasaannya Bu setiap harus lewat saya sini? juga takut, ini jalannya udah jembatannya udah rombeng. Gimana kalau itu ke bawah kan itu udah kenceng-kenceng, nggak bisa jalan. Iya. Apalagi kalau kita lihat juga di bawah juga tinggi ya Bu ya? Iya. Kalau jatuh bahaya dan jalan juga miring. Melewati jembatan gantung rokek menjadi akses satu-satunya keluar masuk kebun bambu. Kondisi normal, jembatan ini memiliki kekuatan menahan beban hingga 1,5 ton. Sayangnya, kondisi jembatan saat ini sudah rusak dan banyak tali baja putus. Tentu, ini sangat membahayakan bagi warga saat melewatinya. Selain menjadi tulang punggung keluarga, Raminah juga harus merawat suaminya yang sakit paru-paru. Menurut data Dinas Kesehatan Banten tahun 2023, tercatat hanya ada 41 puskesmas di Kabupaten Lebak. Ketiadaan biaya dan minimnya akses kesehatan membuat Raminah harus memutar otak.
Kulit lame kemudian dikerik dan diiris menjadi kecil-kecil agar sarinya mudah larut ke dalam air. Kemudian semua bahan dicuci sampai bersih, lalu rebus hingga airnya berubah warna. Bu Usminah, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak sakit seperti itu? Itu udah lama, 10 tahunan. Oh, Iya, sakitnya itu kan sakitnya itu udah parah. Kasihan. Gimana itu mau mau sehat lagi ya suami saya, dari mana sih Pak? Saya uang nggak punya apa-apa. Mana itu anak-anak banyak. Saya kasihan sama anak saya, sama suami saya. Saya pusing gitu nyari uang sebanyak itu. Setelah agak dingin, Ramina memberikan air rebusan untuk diminum suaminya. Kami berdoa, semoga Pak Anim segera pulih seperti sedia kala. cepat sembuh ya Pak. Ya, seperti inilah kondisi di desa Sangyang Jaya ini. Salah satunya seperti Bapak yang sedang mengalami sakit, ingin berobat pun karena tidak adanya vaskes, puskesmas, apalagi klinik. Ya mau tidak mau untuk berobatnya tidak bisa mengandalkan obat-obat seperti biasa, tapi harus mengandalkan obat-obatan herbal yang ada di alam, yang mana mereka percaya namun tidak teruji secara klinis. Pak, semoga sembuh ya Pak ya. Terima kasih. Kemana pemerintah setempat? Mengapa warga seakan dibiarkan berjuang sendiri tanpa adanya perhatian yang memadai? Jembatan sendiri ini dibangun 2017 ya, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Di desa saya itu ada 2 jembatan gantung yang menghubungkan, kalau ini dari Kampung Roke menghubungkan ke Desa Tambak. Ini sudah sangat memprihatinkan. Satu lagi di Kampung Bubur, sama Bubur Sabrang, sama posisinya dari Kampung Bubur Desa Sangyangja menghubungkan ke Desa Sindangsari, Kecamatan Sajra. Kedua jembatan ini sangat dibutuhkan bagi kepentingan hiruk pikuk masyarakat kami dalam melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu kami berharap bahwa jembatan gantung ini bisa menjadi jembatan permanen, lebih menunjang pada aktivitas yang memadai sehingga masyarakat terjamin untuk melakukan berbagai aktivitas kesehariannya. Selanjutnya saya meneruskan perjalanan menuju ke Desa Mungkin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Memiliki julukan Tanah Intan Bulaeng, bermakna tanah yang penuh intan dan emas. Hal ini jelas bukan tanpa alasan, karena tambang emas di Sumbawa memiliki cadangan hingga 2,7 juta ton. Tapi sayangnya, Sumbawa masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Ya, seperti inilah kondisi jalanan. Benar-benar sangat sulit sekali, bahwa pickup ini pun juga harus sampai terjengkal-jengkal seperti itu karena kondisi jalanannya yang sangat buruk. Bahkan ada barang yang terjatuh. Karena membawa muatan yang berlebihan dan tanah longsor, membuat jalan ini rusak berat. Setelah berjuang menahan goncangan, saya sampai di titik terakhir jalan yang bisa dilalui mobil. Akhirnya saya sudah sampai setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam. Ini adalah titik di mana terakhir kita bisa menggunakan mobil pickup ini. Tapi habis ini kita akan melanjutkan lagi menggunakan kendaraan roda 2.
Desa Mungkin ternyata masih jauh. Saya baru mencapai separuh dari perjalanan yang mendebarkan ini. Ya, karena kita harus melewati sungai ini yang kurang lebih ini dalamnya mencapai 50 atau mungkin 60 cm. Jadi motor harus diangkat seperti ini supaya mesinnya tidak masukkan air. Bisa dibayangkan untuk mencapai Desa Mungkin, warga harus melewati setidaknya 6 sungai. Jika debit air meningkat akibat hujan, perjalanan bisa tertunda hingga sehari penuh. Inilah realita yang dihadapi warga setiap hari. Selain susah dan juga berat, kru pun untuk mengambil gambar juga mengalami kesulitan. Karena melawan arus, juga memperhatikan pijakannya juga. Perjalanan sepanjang 9 km ini bukan hanya tentang jarak, namun juga tentang perjuangan warga untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Dengan jalan yang rusak dan kegelapan yang menyelimuti malam, mereka hanya bisa berharap ada perubahan segera. Dan inilah Desa Mungkin. Memiliki penduduk kurang lebih 1.400 jiwa, warga menggantungkan hidupnya dari hasil tani. Tapi tidak semua warga memiliki lahan dan kebun. Alhasil banyak juga warganya yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan. Ibu Darayah adalah buruh serabutan yang menjadi tulang punggung keluarga. Hampir setiap hari Darayah pergi ke hutan bersama warga lainnya untuk mengambil rotan. Di hutan inilah warga mengandalkan pendapatan tambahan. Hutan menyediakan banyak rotan bagi mereka. Tapi mengambil rotan tidaklah mudah. Batang rotan yang sudah tua bahkan bisa menjulur hingga ratusan meter, sehingga harus ditarik kuat-kuat agar terlepas dari lilitan di antara pepohonan. Itulah salah satu memang mengambil rotan tadi harus dihilangkan dulu duri-duri yang ada di rotannya. Tadi pun bahkan waktu dipukul rotannya ada berapa duri yang hampir kena mata saya. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan rotan. Bahkan tak kurang dari 80% kebutuhan rotan dunia berasal dari tanah air kita. Tapi miris, komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi mereka. Kalau nggak dapat, Ibu nggak makan atau seperti apa? Makan sehari-hari itu. Biar kita cari yang lain. Biar kita minta teman-teman. Terus Ibu kalau misalnya nggak dapat, terus pernah nggak sampai nggak makan paling lama? Pernah. Jadi kalau 1 bulan Ibu bisa dapat berapa, Bu? Dari jual rotan? Ada sih sedikit kita dapat. 1 bulan kira-kira berapa? 1 bulan paling-paling 200.000. 200.000. Ya. Bayangkan, setelah dipanen seperti ini, Darayah dan warga lainnya harus kembali menunggu antara 3 sampai 5 tahun untuk bisa mendapatkan rotan terbaik. Darayah dan warga lainnya lantas membelah-belah rotan dan menganyamnya menjadi tikar. Saat bekerja berkelompok, terlihat raut wajah yang ceria dari para perempuan ini. Tapi sesungguhnya tersimpan kepedihan yang mendalam terkait masa depan keluarganya. Bu Darayah, Ya. ini untuk membuat rotan ini butuh waktu berapa lama? 3 hari waktu saya mati, anak saya itu, suami saya sulit saya cari itu rotan itu,
nada saya dapat itu saya dibikin sulit itu anak ya. Saya sedih di rumah anak. Mana saya dapat uang itu, suami ndak ada, anak ndak ada. Terpaksa saya cari rotan di tengah hutan anak. Ini harganya berapa Bu dijual? Dijual 150 di kampung itu. Kadang ada yang beli, kadang ndak ada yang beli. Kita sabar tunggu orang yang beli anak. Untuk satu buah tikar, Daria harus bekerja 3 hingga 5 hari. Artinya dalam sebulan ia hanya bisa menghasilkan 6 tikar saja. Ibu Daria memang berharap supaya jalanan di sini bisa diperbaiki agar menjual tikarnya ini harganya lebih mahal lagi. Harga di sini 150.000, tapi kalau di Jakarta bayangkan bisa mencapai 500.000 rupiah. Seandainya Ibu Daria bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, pasti akan berdampak baik pada perekonomiannya dan juga keluarganya Ibu ya. Iya. Assalamualaikum ya Nabi Madul Hakim, perdok kayu niat saya cari agar rotan jadi obat orang sakit lambung. Tak hanya bergulat dengan kemiskinan, letak puskesmas yang jauh berjarak kurang lebih 10 km. Jalan yang rumit ditambah fasilitas kesehatan yang kurang memadai, membuat warga sulit berobat ketika jatuh sakit. Ya seperti inilah cara dukun ya untuk mendeteksi penyakit yang diderita sama pasiennya. Pertama, telur tadi dijompa-jampi lalu ditiup, nah lalu menggunakan sarana mangkok, piring juga seperti ini yang dibalik. Sakit apa ini Bu? Sakit lambung. Sakit lambung. Nah, melihatnya dari mananya Bu kalau ngelihat itunya? Ini telur sudah berdiri. Berarti membuktikan sakit lambung. Minimnya tenaga medis, dukun dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit mereka. Kali ini kami akan mencari akar rotan dan kelapa yang ada di hutan. Assalamualaikum ya Nabi Madul Hakim, perdok kayu niat saya cari agar rotan jadi obat orang sakit lambung. Ya, ini adalah rotan yang diambil, memang seperti ini prosesnya. Jadi Ibu Sunaria saat mengambil akar rotannya, ini harus membacakan sebuah doa supaya memang dimaksudkan untuk pengobatan atau penyembuhan. Kami langsung meraciknya. Akar rotan dan akar kelapa yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam panci. Semua bahan direbus sampai airnya mendidih dan berubah warnanya. Menurut kepercayaan mereka, ramuan ini bisa menyembuhkan sakit lambung akut yang diderita Ibu Handayani. Keterbatasan ekonomi dan akses kesehatan, warga desa mungkin terus bertahan. Tanaman obat dan praktik dukun menjadi pilihan, meski tanpa jaminan kesembuhan. Memang kalau seandainya bidan atau fasilitas kesehatan yang lain apa nggak ada juga Pak? Kalau bidan desa di sini nggak ada di dusun ini. Mereka itu kan di Sebeok, kalau kita harus jemput ke sana dengan biaya yang terlalu mahal kita keluarkan, kita akan kesulitan dengan ongkos-ongkos yang terlalu mahal. Jadi yang jadi problem saat ini kami kekurangan armada, ya. Terus mengenai tenaga kesehatan di sana, memang itu jadi problem bagi kita juga, ya. Karena dulu juga ada yang ditugaskan di sana, ya khusus di postu-postu itu banyak yang setelah mereka awalnya mereka memilih lah di sana ditugaskan. Setelah mereka menjadi ASN, menjadi PNS dan menjadi P3K, rata-rata mereka bisa minta pindah.
Hidup di tanah yang subur, nyatanya warga desa Mungkin masih hidup dalam kemiskinan. Jalan yang tidak layak ditambah belum adanya listrik membuat warga seakan harus berjuang sendiri dari segala keterbatasan.